Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu antilkumul jannah uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi amma ba'du. Saudaraku sekalian yang semoga selalu dirahmati oleh Allah, sering kita mendengar bahwa khusyuk dalam sholat itu banyak sekali kemanfaatannya. Dari cerita-cerita yang kita sering dengar di zaman dulu, juga ada beberapa yang bisa kita ambil untuk memotivasi diri kita agar berusaha untuk bisa khusyuk dalam sholat. Seperti Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat ketika melakukan perjalanan, entah itu perjalanan perang atau perjalanan yang lainnya, fisik merasa lelah dalam perjalanan. Kemudian beliau berkata kepada Bilal bin Rabah, "Ya Bilal, arih Nabi sholat." Wahai Bilal, tolong istirahatkan kami dengan menggunakan sholat. Maksudnya ini kita berjalan sepertinya sudah cukup lama dan sepertinya sudah saatnya kita sholat, kok belum sholat ya, apa memang belum datang waktunya? Padahal kalau sudah datang waktu sholat, nah, kita merasa gembira, merasa bahagia, dan kemudian melaksanakan sholat, merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Jadi memang dijumpai di dalam sholat itu Nabi dan para sahabat merasakan atau sholat itu adalah proses relaksasi yang sangat luar biasa, sehingga tubuh ini dan jiwa merasa segar setelah melaksanakan sholat. Ada juga yang juga masyhur cerita ini, yaitu golongan tabi'in. Beliau ini termasuk 7 ahli fikih atau 7 fuqaha yang ada di Madinah setelah generasi sahabat ya, berarti tabi'in, yaitu Urwah bin Zubair. Jadi memang ceritanya Urwah bin Zubair itu suatu saat terkena penyakit yang ada di kaki, yang kemudian oleh tabib divonis untuk segera diamputasi, karena kalau tidak diamputasi nanti bisa membahayakan anggota badan yang lain. Kemudian ketika Urwah bin Zubair menyetujui siap kakinya untuk diamputasi, tabibnya bilang, engkau diamputasi agar tidak sakit, maka engkau akan saya bius dengan sesuatu supaya engkau tidak sadar, baru kami akan bekerja, saya akan bekerja untuk mengamputasi kaki engkau. Lalu Urwah bin Zubair nggak mau, tidak, saya tidak mau ada waktu saya terlewatkan untuk tidak ingat kepada Allah. Kalau saya tidak sadar kan berarti saya tidak ingat pada Allah. Terus kalau begitu begini saja ya wahai Urwah, kata tabibnya, engkau minum arak saja, ini kan urgent, minum arak. Nah nanti ketika engkau sudah mabuk, engkau akan saya amputasi kakinya, engkau kan dalam keadaan mabuk, tapi kan saat itu engkau tidak pingsan. Kata Urwah, oh tidak bisa juga, karena arak itu kan haram, saya tidak mau melakukan pengobatan dengan menggunakan sesuatu yang haram. Tabibnya akhirnya bingung, lalu dengan cara apa
saya mengamputasi kaki engkau wahai Urwah bin Zubair. Kata Urwah, begini saja wahai tabib, silahkan potong kaki saya atau amputasi kaki saya pada saat saya sholat, karena ketika saya sholat saya merasakan ketenangan jiwa yang luar biasa. Silahkan, tepatnya adalah ketika saya sedang sujud. Nanti pada saat saya sujud, silahkan amputasi kaki saya. Betul, akhirnya Urwah bin Zubair wudu, dan tabib itu sudah duduk di dekat tempat sholatnya Urwah bin Zubair dengan menyiapkan pisau untuk memotong daging dan uratnya, kemudian gergaji untuk memotong tulangnya. Nah, begitu Urwah bin Zubair sholat, ya memang sholatnya sholat sunnah ya, lama, bacaannya juga panjang sampai Urwah merasa ketenangan jiwa yang luar biasa. Kemudian pas Urwah sujud ya, itu situasi di mana Urwah merasakan kekhusyuan atau ketenangan jiwa tingkat tinggi. Nah, langsung karena sudah dipesan oleh Urwah bin Zubair, tabibnya langsung bekerja dengan segera ambil pisau memotong atau mengiris daging Urwah bin Zubair itu yang di bagian kaki itu dengan urat-uratnya ya. Kalau kita bayangin betapa sakitnya, tapi ternyata Urwah bin Zubair nggak bergeming. Sampai udah mentok tulang itu diganti dengan gergaji, greg, itu masih tetap nggak bergeming sampai dengan selesai. Sampai selesai kemudian diperban ya, dibalut. Kemudian Urwah bin Zubair tahiyat akhir. Setelah tahiyat akhir salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Urwah melihat kakinya sudah diamputasi, kemudian beliau baru pingsan. Nah, dari situ kita lihat bahwa ketika Allah memberikan orang bisa sholat dengan khusyuk, itu adalah kenikmatan yang sangat luar biasa. Mungkin saudaraku pernah diberi oleh Allah anugerah berupa khusyuk dalam sholat, dan itu rasanya nikmatnya luar biasa, dan itu harus dipertahankan saudaraku, dan diperjuangkan. Kalau memang sulit mendapatkan ya terus diperjuangkan. Ada juga cerita tentang seseorang yang sholat, ketika dalam sholat dia pakai baju gamis, seorang laki-laki, kemudian ada tawon yang masuk ke bawah gamisnya, kemudian menyengat kakinya. Tapi pada saat dia sholat itu hanya terasa seperti ada semut menggigit, jadi dia nggak begitu indahkan karena saking terlenanya dengan bacaan sholat. Begitu selesai, dia baru terasa perih dan sakit di kakinya itu. Lalu dia dengan duduk sambil mohon maaf ya, dia kangkangkan kakinya itu, diperlihatkan kepada teman-temannya, diangkat gamisnya, tolong dong dilihat ini ada apa di dalam gamis saya ini, kok kaki saya perih-perih itu. Ternyata mereka melihat, Masya Allah, ada lebah yang sangat besar, tawon yang besar itu mengentup atau menyengat kakimu, ada belasan entupan. Kenapa engkau tidak batalkan sholatmu ketika engkau merasakan entupan itu? Dia jawab apa? Saya saking merasa nikmatnya dengan bacaan sholat saya. Subhanallah. Artinya saudaraku sekalian, khusyuk dalam sholat itu adalah anugerah yang sangat luar biasa. Di samping khusyuk dalam sholat itu adalah syarat untuk orang iman bisa masuk surga, dan khusyuk dalam sholat itu juga ternyata merupakan nikmat yang luar biasa bagi kita dalam kehidupan dunia. Nah, sekarang saya akan membagikan tentang upaya-upaya agar kita bisa khusyuk dalam sholatnya, dalam sholat kita maksud saya. Yang pertama yaitu mempersiapkan diri sebelum sholat dengan menyempurnakan wudhu. Jadi pastikan wudhu kita sempurna, karena sempurnanya wudhu itu akan bisa membantu kekhusyuan dalam sholat. Kemudian pastikan mulut kita ini dalam keadaan tidak bau. Berarti ya kita silakan sikat gigi atau melakukan apa saja yang bisa membuat mulut kita ini tidak bau. Ambil pakaian yang suci dan tidak bermotif, rapi, nyaman, dan wangi. Nah, ini akan membuat kita percaya diri dalam menyembah Allah, merasa nyaman. Kenapa? Karena badan kita, pakaian kita semuanya mendukung.
Kalau dalam surat Al-A'raf ayat 13 Allah berfirman, khudzu zinatakum inda kulli masjid. Ambillah perhiasan kalian, maksudnya pakailah pakaian yang suci, yang bersih dan tentunya menutup aurat ya, setiap sholat berjamaah di masjid. Nabi juga bersabda tentang kebersihan mulut ya ketika akan sholat. Di dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, laula an asyukko ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli wudu. Seandainya saya tidak memberatkan umat saya, maka setiap berwudu saya akan perintahkan umat saya untuk siwakan atau membersihkan giginya. Nah itu bisa membantu kita dalam khusyuk sholatnya. Kemudian yang kedua, jika sebelum sholat terasa ingin buang hajat, maka jangan ditahan, harus dibuang ya, karena memang tidak boleh sholat kemudian dalam keadaan menahan buang air kecil atau buang air besar. Itu dijamin gak akan khusyuk. Apalagi sholat berjamaah imamnya bacanya suratnya panjang, sedangkan kita dalam keadaan menahan hajat, entah itu buang air kecil atau buang air besar, pasti yang ada di pikiran kita adalah WC, toilet. Aduh harus cepet-cepet nih, harus cepet-cepet nih gitu. Boro-boro nanti ingat zikir dan doa. Wah, dalam sholatnya saja sudah tidak khusyuk ya. Jadi kata Nabi dalam hadis Muslim itu, la sholata bi hadrati ta'am wa la huwa yudafi'uhu al-akhbasan, dalam hadis Muslim. Jadi tidak boleh sholat ketika makanan sudah dihidangkan, dan tidak boleh sholat dalam keadaan menahan dua kotoran, yaitu buang air kecil dan buang air besar. Nah kemudian yang ketiga kaitannya dengan hadis tadi, itu ketika perut kita sedang sangat lapar ya, sedang sangat lapar, kemudian makanan juga sudah dihidangkan, lalu ada panggilan untuk sholat berjamaah. Dia dengar di masjid, kebetulan mungkin rumahnya dekat masjid, dan dia sebenarnya juga harus ke masjid, tapi dalam keadaan perut lapar dan makanan sudah dihidangkan. Maka yang dilakukan pertama kali adalah makan dulu ya, supaya perutnya terobati laparnya. Tidak mesti harus sampai kenyang banget, yang penting terobati laparnya, dan dia bisa mengerjakan sholat dengan khusyuk tanpa ingat makan, nggak ngurusin perut lagi. Coba kalau dalam keadaan sangat lapar, makanan sudah terhidang dan dia memaksakan untuk sholat, yakin deh dia nggak akan khusyuk. Kenapa? Karena dia ingat adalah makanan yang di atas meja sudah tersaji itu. Kenapa? Perutnya dia lapar. Lebih baik makan tapi ingat sholat daripada lagi sholat ingat makan. Itu saudaraku sekalian. Kalau dalam hadis Bukhari itu, idza wudi al asya wa uqimatis shalah fabda'u bil asya. Ketika makan sore telah dihidangkan tapi sholat sudah dikomat, sudah dikumandangkan komat sholat itu, maka tetaplah kalian memulai dengan makan sore. Ini dengan catatan sesekali atau kebetulan, bukan menjadi kebiasaan. Kalau menjadi kebiasaan ya berarti yang salah orang itu. Kenapa dia selalu dalam keadaan perut lapar ketika menjelang sholat, apalagi dia rumahnya dekat masjid, menjelang sholat berjamaah selalu dia makan dulu. Itu berarti yang keliru adalah orangnya, dia tidak bisa mengatur waktu. Nah kemudian usaha yang selanjutnya adalah ketika menuju masjid untuk sholat, supaya dengan berjalan dengan tenang, tidak tergesa-gesa ya, apalagi sambil lari karena ketakutan atau khawatir ketinggalan rakaatnya. Dalam hadis Bukhari Nabi bersabda, iza uqimatis shalah fala ta'tuha tas'aun wa'tuha tamshuna alaikumus sakinah. Jadi ketika qomat sholat sudah dikumandangkan, maka kalian jangan mendatangi sholat itu dengan berlari, jangan. Datangilah sholat itu dengan berjalan dan tenang. Ya kalau lari, habis wudhu pula, lantai masjidnya licin, becek, malah jatuh. Nggak jadi sholat berjamaah, ya malah pulang karena mungkin jatuh sakit, ya keseleo dan lain sebagainya. Jadi pastikan mendatanginya itu dengan tenang. Adapun rakaat yang ketinggalan ya tinggal ditambah. Ternyata ikut sholat berjamaahnya imam sudah posisi tahiyat awal. Begitu kita masuk shaf, imamnya sudah berdiri masuk rakaat ketiga. Ya kita tinggal takbiratul ihram, masuk ikut rakaat imam yang
ketiga. Kalau itu adalah sholat zuhur, berarti nanti setelah salam kita tinggal nambah 2 lagi. Sudah dengan pahala yang sama, derajat yang 27 derajat karena mengerjakan sholat berjamaah. Dan pastikan yang kelima, ketika sholat meletakkan pandangan atau mengarahkan pandangan kita itu ke tempat sujud, ya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi kepada sahabat Anas. Anas ini kan sahabat Nabi, ya, pelayan Nabi, ya, 10 tahun hidup bersama Nabi mulai dari kecil itu. Ya Anas, ija'al basaraka haitsu tasjud. Wahai Anas, letakkanlah atau arahkanlah pandanganmu ke tempat sujud kamu. Jadi fokus. Kenapa? Karena ketika orang sholat itu rahmat Allah menghadap kepada dia. Jangan noleh, ya, jangan noleh ke kanan, jangan noleh ke kiri, apalagi ke atas. Ya, sesuai dengan sabda Nabi, la yazalullahu azza wa jalla muqbilan 'alal 'abdi fi sholatihi ma lam yaltafit fa idza sarafa wajahahu in sarafa anhu. Dalam hadis Nasa'i, tidak henti-hentinya Allah yang maha perkasa dan maha agung ini selalu menghadap kepada hambanya di dalam sholatnya hamba, atau selama hamba itu sholat, rahmat Allah selalu menghadap kepada dia. Nah, ketika hamba itu memalingkan wajahnya, ya maka Allah pun berpaling, artinya rahmat Allah pun menjauh dari dia. Tuh. Apalagi sampai ngelihat ke atas, nauzubillah min dzalik, ya. Jangan sampai ngelihat ke atas. Ada apa kok sholat kok ngelihat ke atas? Sampai Nabi itu pernah ngomong gini dalam hadis Bukhari itu, mabalu aqwam yarfa'una absarahum ila sama'i fi sholatihim la yantahuna ala anzalika au la tukhtafanna absarahum. Tuh, la tukhtafanna absaruhum dalam hadis Bukhari. Kenapa sih ada kaum yang mengarahkan pandangannya itu ke atas ketika mereka sholat? Ngapain? Lagi sholat bukannya ke bawah, malah ngeliatnya ke atas. Apa ada cicak atau apa? Ngapain? Nah, mereka itu mau menghentikan perbuatan itu, atau nanti bisa-bisa pandangan mereka disambar, entah itu dijadikan matanya sakit atau na'udzubillah min dzalik malah jadi buta gitu. Jadi diusahakan memang betul-betul kita ini merasa memandang Allah. Kita nggak akan mau memalingkan wajah kita dari zat yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya, dari zat yang selalu mengasihi dan menyayangi kita. Coba ketika Anda sedang sedang rindu dengan istri atau rindu dengan suami, lama nggak ketemu, kemudian suatu saat Allah qadarkan bertemu itu pun hanya diberi waktu 10 menit dan tidak bisa berbuat apa-apa selain hanya duduk berdekatan dan berpandang-pandangan saja. Saya yakin Anda akan melakukan memandang istri atau pasangan Anda yang istri ke suami karena saking rindunya yaitu, dan gak akan mau mengalihkan pandangan. Kenapa? Karena merasa di depannya ini adalah orang yang sangat disayangi. Nah, kita ini kan kekasihnya Allah. Kalau kita orang iman, Allah kekasih kita. Ketika kita sholat, maka rahmatnya Allah menghadap kepada kita dan akan terus menghadap kepada kita selama kita tidak mengalihkan pandangan. Maka kalau kita sadar hal itu, saya yakin kita tidak akan mau memalingkan pandangan kita. Karena masih ada orang yang latah dalam sholat. Sholat sunnah, masuk masjid, tahiyatul masjid, sudah Allahu Akbar. Ternyata di sebelah kanan depannya itu ada orang lewat, latah ini matanya, langsung dia ngelihat. Nah, itu sudah memalingkan pandangan sehingga rahmatnya Allah sudah pergi itu. Jadi pastikan pandangan kita mengarah ke tempat sujud, ya. Kemudian jika memang ada atau gini, pastikan kalau kita sholat itu alas sholatnya itu adalah sesuatu yang polos, dan pakaian kita juga pastikan pakaiannya itu juga tidak mengganggu hati kita ketika mungkin suatu saat pandangan kita ini ke bawah, ya, ke tempat sujud, kemudian agak sedikit nyerempet kena pakaian kita karena ada motif-motifnya.
Jadi diusahakan pakaian dan alas sholat itu tidak mengganggu kekhusyuan. Karena Nabi pernah itu sholat dalam keadaan menggunakan pakaian yang ada motifnya. Ini dalam hadis Bukhari ya. Kemudian setelah sholat, Nabi langsung memanggil keluarganya untuk membawa pakaiannya ini ke tukang jahit. Ya, waktu itu namanya Abu Jaham. Tolong dong, ini pakaian saya ini dibawa ke tempatnya Abu Jaham untuk diperbaiki, dipermak, supaya motifnya hilang. Karena tadi saya sholat pakai pakaian itu, saya terganggu dalam sholat. Nah, kalau kita sholat berjamaah, selama kitanya sudah beres ya, dan kebanyakan juga alas atau karpet masjid itu adalah karpet yang memang membantu kita untuk bisa khusyuk, tidak ada motif yang bisa mengganggu kita ya. Ada gambar-gambar itu insya Allah nggak ada gitu. Nah, maka pastikan pandangan kita tetap ada di bawah, karena kalau sampai kita memalingkan pandangan sampai ngelihat ke depan, bisa jadi di depan kita adalah orang yang menggunakan pakaian yang di belakangnya ada tulisan atau ada gambar. Nah, sehingga membuat kekhusyuan kita terganggu ya. Apa, ada gambar botol kecap ya, kecap ini nomor 1, atau mungkin tulisan apa, panitia apa gitu, perayaan apa gitu ya. Nah, ini kan akan bisa mengganggu kekhusyuan kita, yang dari tulisan itu akhirnya membayangkan kegiatan itu, dan kemudian diteruskan sampai ngaco. Kadang-kadang sholatnya itu keliru bacaannya, ketika dia tahiyat awal malah baca surat Al-Fatihah, atau ketika tahiyat akhir malah baca doa iftitah Allahu Akbar kabiro. Wah, ini saking tidak khusyuknya ya. Kemudian jangan melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat, seperti garuk-garuk, geleng-geleng kepala, membetulkan kancing baju, yang gerak-gerakin kaki, narik-narik jari ini dibunyikan gitu jari-jarinya ya, juga jangan ya. Pokoknya berusaha untuk tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Malah ada hadis yang menyatakan ketika kalian sedang sholat, maka jangan mengusap pasir yang ada di tempat sholat atau mungkin yang ada di kening kita. Kenapa? Karena rahmat Allah sedang menghadap. Dan ketika kalian memang diharuskan atau harus menghilangkan pasir karena mungkin gatal atau sakit ya, maka kata Nabi cukup sekali saja gerakannya itu. Saking kita menjaga agar tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Bagaimana dengan garuk-garuk? Wah, itu lebih parah, itu parah itu. Garuk-garuk sampai udah Allahu Akbar, garuk yang kanan, terus garuk yang kiri, terus bersihin kuping, terus hidungnya, terus dilihat lagi. Wah, tuh. Sudah banyak gerak, dan itu bisa menyebabkan sholatnya batal. Kalau batal, kitanya sadar, terus ngulang, nggak apa-apa. Yang repot ini adalah kita nggak ngerasa sholatnya batal, tapi dihukumi oleh Allah batal. Kenapa? Karena banyak gerak dalam sholat, tidak tumak ninah. Tumak ninah itu bukan hanya tenang dalam pergerakan, bukan. Termasuk tumak ninah adalah anteng, tidak melakukan gerakan-gerakan di luar gerakan sholat. Ya, kalau seperti bunyiin jari tadi itu malah ada hadisnya, itu dalam hadis Ibni Majah. La tufaqi asabi'aka wa anta fi shalah. Jadi jangan kamu membunyikan jari sedangkan kamu dalam keadaan sholat. Dan yang terakhir, ini yang pungkasan ya. Anggaplah sholat kita ini adalah sholat yang terakhir. Jadi kita mengingat kematian. Ini adalah sholat saya yang terakhir. Setelah ini mungkin saya tidak hidup lagi. Jadi kalau sampai sholat saya yang terakhir ini saja juga tidak baik, betapa ruginya saya. Kalau kata Nabi itu dalam hadis riwayat Ahmad ya, iza qumta fi sholatika fasholli sholata muwaddi'in. Ketika engkau berdiri dalam sholat, maka berdirilah kamu, sholatlah kamu dengan anggapan seperti orang yang mau pamitan.
Pamitan maksudnya bentar lagi meninggalkan dunia ini. Insya Allah ya, ketika kita sholat, kita merasa ini adalah sholat yang terakhir, insya Allah kita akan berusaha untuk khusyuk, dengan berusaha juga memahami arti dari ucapan kita. Kita baca Al-Fatihah di lisan kita, hati mengartikan. Kita baca Subhanarabbil Azim dalam ruku kita, hati membaca atau mengartikan Maha Suci Allah, Tuhan yang agung. Sami Allahu liman hamidah, Allah mendengar orang yang memujinya. Rabbana walakal hamd, ya Allah bagi Engkau segala puji, dan seterusnya. Insya Allah tidak ada celah bagi setan untuk membuat kita tidak khusyuk. Demikian saudaraku sekalian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah.